Baik teman-teman semuanya, kali ini akan membahas aplikasi statistik Bose-Einstein, yaitu radiasi benda hitam, yang terdiri dari anggota Hasan, Angga, dan Sheila. Untuk rumusan masalah dan tujuannya, rumusan masalahnya ada 4, salah satunya bagaimana konsep statistik Bose-Einstein digunakan untuk menjelaskan distribusi foton pada radiasi benda hitam. Tujuannya ada 4, salah satunya menjelaskan konsep statistik Bose-Einstein pada sistem foton dalam radiasi benda hitam. Untuk dasar teorinya ada statistik Bose-Einstein. Untuk rumus umumnya NI sama dengan 1 per eksponensial EI min nu per KT min 1, kalau nu-nya sama dengan 0, menjadi 1 per eksponensial E per KT min 1. Berikutnya ada foton sebagai partikel boson dan radiasi benda hitam. Foton partikel berspin 1 pembawa gelombang elektromagnetik memiliki energi dan momentum. Radiasi benda hitam. Semua benda bersuhu lebih dari 0 Kelvin memancarkan radiasi. Fakta uniknya, benda panas warnanya makin terang. Nah, untuk radiasi benda hitam ini dasar lahirnya fisika kuantum. Setelah kita belajar tentang statistik Bose-Einstein dan foton sebagai partikel boson pun radiasi benda hitam, sekarang kita akan belajar tentang hukum Planck, di mana kita akan belajar tentang definisinya dan persamaannya. Untuk definisinya, hukum Planck menyatakan jika energi radiasi benda hitam tidak tersebar merata di semua frekuensi, tetapi dependen atau bergantung pada frekuensi dan temperatur. Persamaannya bisa dalam bentuk domain frekuensi maupun dalam domain panjang gelombang. Untuk metode kajian yang kita pakai adalah pendekatan teoritis pun matematis untuk membedah konsep radiasi benda hitam. Kami merujuk pada literatur utama karya Bundel, tujuannya untuk memahami makna fisik yang ada. Hasil kami menunjukkan bahwa statistik Bose-Einstein berhasil menjelaskan radiasi benda hitam secara akurat. Karena foton adalah boson, mereka bisa berkumpul di state energi yang sama. Sesuai rumus, suhu naik, jumlah foton melonjak, maka radiasi terpancar akan lebih banyak. Selain itu, kami juga membedah bagaimana kerapatan state foton bisa sebanding dengan kuadrat frekuensinya. Rumusan itu berhasil mengatasi kegagalan teori klasik terkait ultraviolet catastrophe. Jadi tidak ada lagi tuh prediksi energi infinity yang tidak make sense atau masuk akal. Berikutnya contoh grafik distribusi Bose-Einstein menunjukkan hubungan antara jumlah rata-rata partikel dengan energi. Lalu ada contoh grafik spektrum radiasi benda hitam T1 kurang dari T2 kurang dari T3 menunjukkan intensitas radiasi benda hitam terhadap panjang gelombang pada beberapa suhu berbeda. Lalu ada contoh penerapan radiasi benda hitam. Salah satu penerapannya adalah pada kamera thermal yang bekerja dengan mendeteksi radiasi inframerah yang dipancarkan suatu benda berdasarkan temperaturnya. Lalu didapatkan kesimpulan berdasarkan hasil kajian, statistik Bose-Einstein berhasil menjelaskan distribusi foton pada radiasi benda hitam melalui hukum Planck. Distribusi benda radiasi dipengaruhi oleh frekuensi dan temperatur di mana peningkatan temperatur menyebabkan intensitas radiasi meningkat dan puncak spektrum bergeser ke frekuensi yang lebih tinggi. Saran penelitian selanjutnya dapat dilengkapi dengan simulasi numerik untuk memvisualisasikan kurva Planck pada berbagai temperatur.